Salam jumpa lagi dengan saya. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai suhu dan kalor. Untuk pembahasan video, saya bagi menjadi dua bagian, yaitu membahas tentang suhu dan juga bagian-bagiannya, dan pembahasan mengenai kalor. Berikut ini diagram pencapaian. Kita akan mempelajari suhu dan kalor. Pada materi suhu dan kalor, yaitu suhu, akan mempelajari mengenai alat ukur suhu, yaitu alat ukur menggunakan air raksa, yaitu alat ukur suhu Celcius, Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit. Dan juga pada suhu akan mempelajari mengenai pemuaian zat padat, yaitu pada muai panjang, muai luas, dan muai volume. Pada materi kalor, kita akan mempelajari mengenai perubahan wujud zat, antara lain melebur, menguap, membeku, mengembun, menyublin. Sedangkan materi kalor lainnya yaitu perpindahan kalor, yaitu materi mengenai konduksi, konveksi, dan radiasi. Setelah mempelajari perubahan wujud zat, selanjutnya kita akan belajar mengenai azas Black yang kaitannya dengan suhu. Kita mulai dengan pengertian suhu. Suhu secara sederhana didefinisikan sebagai derajat panas dinginnya suatu benda. Alat ukur suhu, untuk menyatakan suhu suatu benda secara kuantitatif diperlukan alat ukur suhu yang kita sebut dengan termometer. Berikut merupakan gambar termometer, terdiri dari termometer digital dan termometer pengukur suhu tubuh, dan juga pengukur suhu pada laboratorium, dan banyak lainnya alat ukur suhu yang berupa termometer. Jenis alat ukur suhu, pertama ada termometer alkohol, ada termoelemen, pirometer optik, termometer maksimum minimum Sig-Bellani, termostat, termometer diferensial. Kita tidak mempelajari semua jenis termometer tersebut, tetapi kita hanya mempelajari jenis termometer air raksa. Masing-masing termometer memiliki fungsi dan kegunaan berbeda. Jika termometer air raksa membeku pada minus 40 derajat Celcius dan mendidih pada 360 derajat Celcius, maka termometer air raksa hanya dapat dipakai untuk suhu pada interval tersebut. Jenis termometer air raksa kita perbandingkan dengan alat ukur suhu, maka berdasarkan termometer yang kita akan pelajari terdiri dari 4 jenis, yaitu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Masing-masing alat ukur tersebut memiliki titik beku pada air dan juga memiliki titik didih pada air. Titik beku dari keempat termometer tersebut, untuk Celcius 0 derajat Celcius, sedangkan Kelvin 273 derajat Celcius. Sedangkan untuk titik didihnya, yaitu 100 derajat Celcius untuk Celcius, Reaumur pada titik didih 80 derajat Reaumur, sedangkan Fahrenheit 212 Fahrenheit, sedangkan titik didih untuk termometer Kelvin yaitu 373 derajat Kelvin. Berikut kita bisa lihat ketika kita bandingkan 4 alat ukur tersebut untuk mengukur suhu. Pada alat ukur
Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin, ketika mengukur pada benda yang sama, maka ketiganya memiliki angka yang berbeda pada pembacaan alat ukur tersebut. Contohnya, misalnya pada Kelvin 273 derajat, maka pada Fahrenheit 32 derajat, dan juga pada Celsius 0 derajat. Jika kita perhatikan, apabila benda yang diukur pada Reaumur 80 derajat, maka pada Kelvin 300 derajat, pada Fahrenheit 80 derajat, dan pada Celsius mendekati 27 derajat. Begitu juga pada suhu rendah, jika kita perhatikan, maka benda yang sama diukur dengan ketiga alat berbeda ini menunjukkan angka yang berbeda, yang pada kenyataannya bahwa suhu yang diukur sama, hanya perbedaan pada masing-masing pembacaan pada alat ukur termometer tersebut. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat pada latihan soal. Kita latihan soal yang pertama. Perhatikan gambar di samping. Jika termometer mengukur suhu dari benda yang sama, maka menunjukkan titik yang sama. Jika kita perhatikan pada gambar, maka ini alat ukur suhu terdiri dari dua alat ukur, yaitu Celsius dan Fahrenheit. Jika pada gambar tersebut termometer Fahrenheit menunjukkan suhu 100 derajat Fahrenheit, berapakah suhu termometer Celsius dan Reaumur? Maka langkah awal yang kita lakukan adalah menulis dulu diketahuinya, yaitu T derajat F sama dengan 100 derajat Fahrenheit. Masih ingat pada materi sebelumnya bahwa suhu titik beku Celsius 0 derajat, titik didihnya 100 derajat Celsius. Pada Fahrenheit, titik bekunya 32 derajat, pada titik didihnya 212 derajat Celsius, derajat Fahrenheit. Begitu juga pada Reaumur, yaitu pada suhu 0 derajat, titik bekunya dan titik didihnya pada 80 derajat. Maka untuk menjawab hal tersebut, kita buat perbandingan, yaitu suhu yang terbaca pada Fahrenheit 100 derajat Fahrenheit dikurang dengan titik beku. Begitu juga dengan Celsius. T derajat Celsius yang ingin kita lihat terbaca pada termometer Celsius dikurang dengan titik bekunya, yaitu 0 derajat Celsius, sama dengan kita bandingkan selisih titik beku dan titik didih masing-masing alat ukur. Pada Fahrenheit 212 dikurang dengan 32, 180 derajat Fahrenheit. Sedangkan pada Celsius 100 derajat Celsius dikurang dengan 0 menjadi 100 derajat Celsius. Setelah itu kita tentukan nilainya. 100 dikurang 32, 60 derajat. Sedangkan T derajat Celsius dikurang 0 tetap T derajat Celsius. 180 dibagi 100 sama dengan 9 derajat per 5 derajat Celsius. Maka di sini setelah kita peroleh angka tersebut, maka T derajat Celsius sama dengan 5/9 dikali 68 derajat Celsius. Maka kita peroleh 340/9 derajat Celsius. Sehingga kita dapatkan bahwa suhu pada termometer Celsius yaitu 37/79 derajat Celsius. Angka pastinya bisa kita lihat
pada gambar termometer tersebut, angka sesungguhnya yang ditunjukkan yaitu 37/7/9 derajat Celcius. Untuk mengetahui suhu yang ditunjukkan alat ukur lainnya apabila dipasang pada benda yang sama, yaitu 100 derajat Fahrenheit dikurang 32 derajat Fahrenheit dibagi dengan T derajat Reaumur min 0 derajat Reaumur, sama seperti tadi, 180 derajat Fahrenheit per 80 derajat Reaumur, maka kita peroleh 68 derajat Fahrenheit per T derajat Reaumur, 9/4, maka kita dapatkan bahwa T derajat Reaumur sama dengan 4/9 kali 68 derajat Reaumur. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya yaitu T derajat Reaumur sama dengan 32/9 derajat Reaumur. Kita masuk pada materi berikutnya yaitu pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Kita mulai dengan pemuaian panjang. Pemuaian panjang pada gambar kita lihat yaitu rel kereta. Ketika rel kereta kita telusuri, maka terlihat ada bagian sambungan yang bercelah pada rel tersebut. Kenapa dibuat bercelah? Karena ini tentunya untuk mengantisipasi terjadi pemuaian. Contoh animasi gambar berikutnya, apabila sebuah batang dipanaskan, maka sebenarnya batang itu ketika suhunya meningkat, dia mengalami muai panjang, seperti gambar simulasi tersebut. Pada muai panjang, yaitu sebuah batang ketika sebelum dipanaskan, yaitu panjangnya L0, setelah dipanaskan, suhunya meningkat, maka batang tersebut mengalami pertambahan panjang, yaitu pemuaian sebesar LT, di mana besarnya delta L perubahan panjang atau pertambahan panjang, yaitu LT dikurang dengan L0. Berdasarkan gambar, maka pertambahan panjang kita beri nama delta L, maka delta L sama dengan LT min L0, atau delta L bergantung dari koefisien muai panjang benda atau jenis benda, panjang mula-mula, dan perubahan suhu. Ketiga faktor inilah yang menyebabkan terjadinya pemuaian. Maka besarnya panjang setelah dipanaskan dapat kita tuliskan persamaannya berdasarkan persamaan yang pertama, LT min L0 kita masukkan ke dalam delta L di sini, maka kita peroleh LT setelah L0 pindah menjadi plus L0, maka L0 dikali dengan 1 plus alfa dikali delta T, di mana alfa adalah koefisien muai panjang, yaitu satuannya per derajat Celcius. Delta T adalah perubahan suhu derajat Celcius. L0 suhu mula-mula, sedangkan LT adalah suhu akhir. Contoh pemanfaatan muai panjang. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat kendaraan, ketika lampu sen dinyalakan, maka lampu sen berkedip-kedip, maka lampu sen tersebut mati hidup. Mekanisme kerjanya yaitu memanfaatkan muai panjang. Contoh gambar di samping,
yaitu dua buah benda memiliki koefisien muai yang berbeda, dihimpitkan menjadi satu, maka ketika arus mengalir, terjadi peningkatan suhu, maka koefisien muai panjang yang kecil menarik sehingga terjadi pemutusan arus. Ketika terjadi pemutusan arus, suhu turun, maka koefisien muai yang lebih besar akan menarik untuk menyentuh kabel berikutnya sehingga terjadi listrik yang mengalir. Maka terjadilah mati hidupnya pada sen kendaraan. Kita masuk pada pemuaian luas. Pada pemuaian luas, contoh lempeng, pada benda sebenarnya ada tebal, tetapi jika tebalnya sangat kecil maka diabaikan. Maka kita lihat perbandingan berdasarkan panjang dan lebar. Jika kita perhatikan ketika panjang mula-mula dan lebar mula-mula sebuah benda dipanaskan, terjadi perubahan muai panjang dan muai lebar, sehingga diperoleh pemuaian luas. Berdasarkan gambar, maka pertambahan luas yaitu delta A. Delta A sama dengan AT min A0, atau sama seperti muai panjang tadi, yaitu delta A sama dengan beta dikali A0 dikali delta T, di mana delta T sama dengan, setelah memasukkan persamaan di atasnya ke dalam delta A, maka diperoleh AT sama dengan A0 dikali dengan 1 plus beta dikali delta T, di mana beta adalah koefisien muai luas yang besarnya sama dengan 2 kali alfa karena ada panjang dan juga ada lebar. Pemuaian volume. Perhatikan pada gambar. Pada pemuaian volume ada 3, terjadi perubahan panjang, perubahan lebar, dan juga perubahan tinggi. Maka berdasarkan gambar tersebut, maka pertambahan volume atau delta V, yaitu delta V sama dengan V akhir dikurang dengan V awal, atau delta V bergantung pada koefisien muai volume awal, dan juga perubahan suhu. Apabila kedua persamaan tersebut disubstitusi, maka kita peroleh bahwa volume akhir dapat kita tentukan sama dengan, setelah V0 pindah ke sebelah, menjadi V0 dalam kurung 1 plus gamma dikali delta T. Koefisien muai volume yaitu gamma, karena 3 perubahan panjang, maka gamma sama dengan 3 alfa. Pemuaian zat cair dan gas masuk dalam muai volume. Maka pada pemuaian zat cair, kita dalam kehidupan sehari-hari kita sering lihat ketika air mendidih, maka terjadi pertambahan volume air. Apabila kita memasukkan airnya penuh di dalam panci, maka air tersebut akan tumpah. Pada pemuaian gas, contohnya kita dapat uji coba dengan meletakkan botol yang dimasukkan balon di mulut botol tersebut, lalu diletakkan di dalam
wadah yang berisi air dingin, maka kita bisa bandingkan ketika dimasukkan ke dalam air panas, maka balon mengalami pemuaian, yaitu yang mengalami pemuaian udara di dalam balon tersebut, sehingga balonnya terlihat lebih besar daripada ketika di air dingin. Contoh soal dan pembahasan. Sebuah kawat baja yang mula-mula panjangnya 1 meter pada suhu 0 derajat Celcius bertambah panjangnya 1 mm. Setelah dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius. Berapakah pertambahan panjang sebatang baja yang panjangnya 60 cm jika dipanaskan dari suhu 10 derajat Celcius sampai dengan 130 derajat Celcius? Maka kita tulis dulu diketahuinya bahwa panjang mula-mula sama dengan 1 meter, suhu 0 derajat Celcius, kemudian terjadi pertambahan panjang sebesar 1 mm sama dengan 10 pangkat min 3 meter, sedangkan suhu pada T2 100 derajat Celcius, sehingga kita untuk benda yang sama ketika panjangnya 60 cm atau 0,6 meter, suhu mula-mulanya 10 derajat Celcius, kemudian dipanaskan sampai dengan 130 derajat Celcius, ditanya berapa pertambahan panjangnya. Maka kita bisa menggunakan persamaan sebelumnya, yaitu dengan cara cari nilai alfa terlebih dahulu, karena bahannya sama, sehingga berdasarkan peristiwa 1, delta L sama dengan alfa dikali L0 kali delta T. Kita masukkan angkanya, delta L 10 pangkat min 3 dikali dengan alfa, L0 1 meter, sedangkan perubahan suhu 0, 100 dikurang 0 sama dengan 100 derajat Celcius. Sehingga kita peroleh alfa sama dengan 10 pangkat min 3 dibagi dengan 100, kita peroleh 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Maka kita dapat tentukan delta L aksen sama dengan alfa dikali L0 aksen dikali delta T aksen. Sehingga delta L aksen kita peroleh 10 pangkat min 5 per derajat Celcius dikali 0,6 meter dikali 120 derajat Celcius. Sehingga Celcius dan Celcius bisa kita coret, maka satuannya tinggal meter. 10 pangkat min 5 dikali 0,6 dikali 120 kita peroleh yaitu 7,2 kali 10 pangkat min 4 meter. Maka kita ketahui bahwa pertambahan panjangnya yaitu 0,72 km. Contoh soal yang muai volume. Sebuah bejana mempunyai volume 1 liter pada suhu 25 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang bejana 2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, tentukan volume bejana pada suhu 75 derajat Celcius. Maka kita tulis dulu diketahuinya bahwa V0 sama dengan 1 liter sama dengan 10 pangkat 3 meter kubik. Sedangkan alfa sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 5 per 0 derajat Celcius. T1 sama dengan 25 derajat Celcius. T2 sama dengan 75 derajat Celcius. Ditanya volume setelah dinaikkan suhunya. Maka kita gunakan persamaan sebelumnya yaitu VT sama dengan V0 dalam kurung 1 plus beta dikali delta T.
Kita masukkan angkanya yaitu VT sama dengan 10 pangkat 3 meter kubik dikali dengan 1 plus 3 kali 2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, sedangkan perubahan suhunya yaitu 75 min 25 derajat Celcius. Maka kita peroleh 10 pangkat 3 dikali dengan 1 plus 6 kali 10 pangkat min 5 kali 50, maka kita peroleh bahwa 1 plus 3 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 3 yaitu 10 pangkat 3 meter kubik dikali 1,003. Maka kita dapatkan hasil akhirnya yaitu perubahan volumenya, volume akhir, yaitu 1003 meter kubik. Demikian pada materi suhu, kita sudah menyelesaikan materi pada suhu. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai kalor.